Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tika di Guru Berehan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan di modul 1.4 tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, dimana jika kita melihat submaterinya terdiri atas pembelajaran berdiferensiasi, lalu pembelajaran berbasis sosial, emosional, dan kesadaran penuh, juga strategi pembelajaran sosial emosional. Namun seperti biasa, saya tidak akan membahas modul ataupun LK-nya ya, hanya gambaran secara umum saja. Untuk mengisi modul 1.4, pertanyaannya tentang pengetahuan bisa dibaca di modul atau bisa dibantu dengan menggunakan Gemini ataupun Google. Tugas 1 terkait pembelajaran diferensiasi, tugas 2 masih ke sana, tugas 3 pembelajaran sosial emosional, tugas keempat tentang mindfulness, kesadaran penuh, tugas 5 tentang strategi implementasi pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh, tugas 6 aplikasi nyata, di mana di sini diminta RPP dan YouTube ya. RPP-nya sendiri saya dapatkan dari Bapak pemilik akun yang mana memang mengajar mata pelajaran matematika ya. Ini ada berapa halaman nih, 34 ya kira-kira begitu, dan video YouTube-nya juga saya dapatkan dari Bapak tersebut ya. Langsung saja kita scroll ke bawah, di sini ada 20 halaman, klik next. Untuk mendapatkan modul template kosongan bisa klik LK modul 1.4 level 1. Untuk upload, klik di sini. Kita tutup dulu. Oh ya, setelahnya masih ada tugas 7 ya, refleksi. Ini panjang sekali ya, karena memang butuh waktu untuk pengisiannya, jadi baru selesai. Kita klik untuk upload tugas. Seperti biasa akan saya blur bagian ini, emailnya kita centang, level 1, sesi 2, nama lengkap, lalu nomor induk kependudukan atau NIK, selanjutnya nama sekolah, nama pendamping. Terakhir kita klik lembar kerja yang sudah diisi. Klik browse. Di mana ya tadi? LK modul 1.4 level 1. Baik, kita buka dulu untuk memastikan. Nah, ada ya, emang agak acak-acakan, namanya juga pakai text box bukan PDF. Baik, kita close kembali, lalu klik submit. Upload tugas lembar kerja modul 1.4, respon Anda telah dicatat. Sudah selesai, kita klik close lagi, kemudian kita isi post test. Untuk post testnya passing grade adalah 60%. Waktu saya mencoba mengisi post test, alhamdulillah langsung dapat 100. Kita akan re-attempt lagi untuk memperlihatkan. Pertanyaan pertama berikut ini merupakan contoh penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Di dalam kelas guru menggunakan berbagai sumber bacaan. 2. Di dalam kelas guru melakukan berbagai strategi pengelompokan siswa. 3. Di dalam kelas guru memvariasikan media pembelajaran yang digunakan. 4. Di dalam kelas guru akan memberikan tugas yang lebih banyak untuk murid-murid yang memiliki kemampuan tinggi. 5. Di dalam kelas guru meminta siswa menunjukkan pemahaman dalam satu cara. Analisis contoh-contoh di atas. Penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat adalah, nah karena sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan profil siswa, jadi lebih tepatnya untuk 1, 2, dan 3. Next.
Pak Abdul Karim adalah guru pembina OSIS. Pada suatu hari ada kejadian yaitu bendahara OSIS Nadia tidak sengaja menghilangkan uang kas OSIS sebesar Rp100.000. Pak Abdul Karim kemudian mengajak bicara baik-baik Nadia tentang hal ini. Ia mengingatkan Nadia bahwa sebagai bendahara, ia bertanggung jawab untuk menjaga uang kas OSIS sebaik-baiknya. Ia juga menanyakan Nadia cara apa yang sebaiknya dilakukan oleh Nadia untuk mengganti uang tersebut. Setelah diskusi, akhirnya Nadia mengusulkan untuk mengganti uang yang hilang tersebut dari uang jajannya dengan mencicil selama 1 bulan. Pak Abdul Karim menyetujui usulan tersebut dan mengingatkan Nadia bahwa usulan tersebut berarti akan membuatnya mengurangi jatah jajannya setiap hari. Akhirnya Nadia berhasil mengganti uang tersebut. Tindakan Pak Abdul Karim adalah contoh penerapan pembelajaran sosial emosional yang tepat karena A. bersedia membicarakan permasalahan yang terjadi dengan kepala dingin dan diskusi terbuka dan memperoleh kesepakatan bersama. Yang B. bersedia mendampingi serta membimbing Nadia menghadapi pihak yang merasa dirugikan. Yang C. proaktif mengajak murid bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Yang D. berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan integritas dan memberi contoh dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang E. membimbing Nadia untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya kira di sini sudah jelas ya, karena Pak Abdul Karim itu tidak langsung mengusulkan konsekuensinya gitu. Jadi yang tepat adalah membimbing Nadia untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Next page. Pak Yayat adalah guru IPS kelas 3 SMP. Salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai muridnya adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kebangsaannya double. Dia kemudian menyiapkan berbagai materi bacaan terkait kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam berbagai tingkat kesulitan dan menugaskan murid-muridnya membaca materi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut Anda, perspektif kebutuhan murid yang diakomodasi dalam rencana pembelajaran yang dibuat oleh Pak Yayat tersebut adalah karena ini perubahan lingkungan materinya ya. Lalu Pak Yayat menyiapkan berbagai materi bacaan dengan berbagai tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan. Maka yang tepat adalah minat dan profil belajar murid. Karena kemampuan itu biasanya dibuat dalam bentuk profil gitu. Next. Ini nomor 4. SMA Patriatama memiliki rombongan belajar yang cukup besar dan memiliki siswa sebanyak 972 orang. Guru-guru di sekolah berasal dari daerah-daerah tempat yang tidak begitu jauh jaraknya. Mereka saling bekerja sama untuk memfasilitasi siswa dan berusaha untuk meningkatkan prestasi sekolah. Setiap akhir tahun, SMA Patriatama mengadakan pentas seni dalam perpisahan bagi siswa kelas 12. Saat ini, panitia pentas seni sedang mengadakan persiapan di aula sekolah. Di sudut ruangan aula terlihat 2 orang guru, yakni Pak Vicky dan Pak Bondi, yang sedang berdebat dan saling tidak mau mengalah. Mereka merasa paling cocok untuk menghias dinding panggung. Pak Ahmad mencoba menengahi keduanya dengan berdiskusi mencari jalan terbaik. Akhirnya Pak Vicky memilih untuk menghias taman di depan panggung. Dalam kaitan dengan pembelajaran sosial emosional, Pak Ahmad telah membantu Pak Vicky dan Pak Bondi dalam menguatkan kompetensi. Ini ceritanya ada 2 guru yang berselisih pendapat ya, Pak Vicky dengan Pak Bondi terkait menghias dinding panggung. Nah, Pak Ahmad menengahi. Nah, jadi karena ini sama-sama bapak guru ya, maka keterampilan berelasi kayaknya lebih pas. Next. Terkadang pembelajaran yang terjadi dalam lingkup kelas atau sekolah tidak selalu berjalan mulus. Untuk itu, baik guru maupun peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki, sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi siapapun ketika menghadapi situasi yang tidak diharapkan ketika pembelajaran berlangsung. Waduh,
tidak ada koma itu. Berikut ini teknik yang dapat digunakan dalam kegiatan mindfulness adalah mindfulness itu lebih ke aware perasaan dan logikanya ya. Nah, ini kita melihat yang kecuali kick and rush. Ini ini nggak tahu nih apa ya. Kick and rush, finish attempt, kita lihat submit 100 out of 100 ya. Jadi sudah sesuai karena sudah selesai dan sebelumnya juga sudah upload tugas sesi berehan, maka akan saya akhiri. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai evaluasi penyelenggaraan ya untuk pengisian survei. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.